Well, we definitely received substantial evidence that he was involved in trafficking young women and children. Oke guys, welcome back to Stripes After Dark. Yes, jadi kalian kalau lihat ini channel baru kita hari di channel ini mau mengulik lebih dalam tentang misteri, kasus-kasus, horor-horor. Pokoknya yang bau-baunya itu lebih ke gelap-gelap ya, gak seterang Stripes biasanya. Makanya kita pisah channel. Oke, hari ini aku mau mengulik satu kasus yang lagi hot akhir-akhir ini. Michael Jackson, Leonardo DiCaprio, Bill Clinton, Trump, David Copperfield, George Lucas, Bruce Willis. Semua nama-nama yang barusan aku sebutkan itu pasti kalian pernah dengar setidaknya sekali. Apalagi kalau kalian kelahiran tahun 90-an ya. Yang aku sebutkan itu adalah orang-orang yang terkenal, orang-orang yang powerful di Amerika, bahkan di dunia. Nah, kenapa aku sebutkan nama-nama itu? Karena nama-nama itu terlist di Epstein List. Jadi apa sih Epstein List? Jadi kalau kalian lihat berita-berita akhir ini, kalian pasti lihat ada yang barusan Epstein List yang dikeluarkan, barusan dirilis ke publik, nama-nama baru yang dirilis ke publik sehingga kita bisa tahu siapa saja. Nah, apa sih kasusnya ini? Kasus ini sebenarnya adalah di mana ada seorang bankir yang terkenal, yang kaya. Itu tuh dia memiliki suatu pulau pribadi yang dibuat menjadi pulau pesta seks buat orang-orang pedofil. Jadi di sana, di mana di pulau pribadi itu, dia sama teman-temannya orang-orang terkenal, orang-orang yang influential, itu tuh mereka melakukan hal-hal yang tidak senonoh sama anak-anak perempuan, mostly kebanyakan yang di bawah umur. Gila nggak? Ini memang kasusnya ini sempat viral tahun 2019. Nah, kenapa akhir-akhir ini viral lagi? Karena pengadilan Amerika itu merilis suatu list nama baru yang sebelumnya nama-nama ini nggak disebutkan. Saya sebutkan ya, overall yang terkenal aja. Bill Clinton, mantan presiden Amerika, Donald Trump, Hillary Clinton, pastilah. David Copperfield, pesulap tahun 90-an yang bisa nembus tembok Cina. Nah, itu pasti terkenal. Papa mama kalian pasti tahu. Kalian juga pasti tahu. Terus ada Leonardo DiCaprio, pasti tahu juga. Stephen Hawking. Wah, orang kayak Stephen Hawking pun bisa ikut ke pulau pedofil kayak gitu. Tapi kita nggak tahu apa yang dia lakukan di sana. Oh, this is Stephen Hawking. You may be surprised that I am speaking. But when I got back from Epstein Island, I really came alive. I like young women. Ada Michael Jackson, ada Kevin Spacey, George Lucas yang buat Star Wars, ada Kate Blanchett, Naomi Campbell, nama-nama terkenal, Bruce Willis, Cameron Diaz, Chris Tucker, komedian. Jadi banyak banget orang-orang itu dari kalangan artis, ada juga kalangan politikus, bisnis-bisnis yang lain. Kalau mungkin tak sebutkan kalian mungkin kurang tahu. Tapi kayak gini, kita mulai dari awal dulu. Siapakah Jeffrey Epstein ini? Jeffrey Epstein ini lahir 20 Januari 1953 dan tinggal di Brooklyn, Amerika Serikat. Dia dari keluarga yang biasa aja guys, bukan dari keluarga yang sangat-sangat kaya. Ya biasa saja. Bahkan perumahannya itu perumahan komunitas working class-nya Amerika di Brooklyn. Nah, orangnya itu memang terkenal pendiam, terkenal nerdy. Pokoknya bukan pas dia masih kecil, masih sekolah itu bukan orang yang gimana spesial banget. Nah, sampai dia itu kuliah itu dia ngambil jurusan mathematical physiology. Pokoknya matematika, science gitu. Pokoknya dia bukan orang bodoh. Dia orang pinter yang suka matematika. Lihat ya, kenapa suka matematika itu penting di cerita ini. Nah, anehnya dia drop out dan nggak lulus kuliah. Jadi dia itu nggak punya S1.
Nah, karena dia nggak punya S1, tapi dia bisa jadi guru. Jadi setelah dia drop out, dia itu bekerja sebagai guru di usia 21 tahun. Dia itu menjadi guru. Aneh ya, kalau kalian jadi guru, kan setidaknya harus punya S1. Kalau nggak, mana bisa jadi guru. Tapi karena dia itu orangnya itu ketika sudah besar itu energetik, orangnya itu bisa menginfluence orang, pokoknya luar biasa. Dia bisa di-hire jadi guru. Setelah dia jadi guru ini, dia tuh terkenal. Nah, ini ceritanya ini masih belum apa-apa. Dia belum punya duit banyak ya. Dia itu katanya ya, dari cerita yang saya baca itu, dia terkenal sama cewek-cewek, murid cewek-cewek di sana. Jadi dia tuh kalau sering duduk lalu dikelilingi sama murid-murid ceweknya. Memang dari awal sudah kayak gitu orangnya. Jadi kayak mungkin dia dulu ganteng ya, ganteng, muda, guru umur 21, cewek-cewek SMP, SMA mungkin ya seneng gitu. Terus sering, pokoknya terkenal lah. Dan dia tuh berinteraksi layaknya temen, ya kan. Guru-guru muda kan kayak gitu, woi temen sama muridnya itu lebih kalah kayak temen gitu loh, bukan yang kayak strict atau gimana. Kalian percaya atau tidak, ketika dia tertangkap di akhir hidupnya, setelah dia ketahuan semua pernah gini gitu, dia ditanyain sama polisi, kamu dulu pas mengajar di sekolah SMP SMA itu, kamu pernah aneh-aneh nggak sama murid-murid cewek-cewek di sana? Ini nih anehnya, dia plead the fifth, atau kalau di kalian lihat film-film atau kalian tahu hukum Amerika, Fifth Amendment itu pokoknya dia menggunakan hak dia untuk nggak ngomong, untuk tidak menjawab polisinya. Aneh nggak? Dia nggak mau jawab. Kalau memang dia nggak bersalah kan harusnya jawab, enggak lah, aku nggak mungkin kayak gitu. Tapi dia nggak jawab, dia ngomong aku nggak mau ngomong apa-apa tentang hal itu, dia nggak mau menjawab. Nah dari sini aja kalau kalian sedang ngikutin itu aneh nggak sih, ngapain dia plead the Fifth Amendment gitu supaya dia nggak jawab. Nah dari sini mungkin sudah terbau-bau orang ini memang dari dulu kayak gitu, sudah ada mencondong ke sana. Nah terus lanjut dari kenapa dari seorang guru dia bisa naik menjadi seorang bankir dan financier yang terkenal dan kaya di Amerika. Karena sekolahnya anak-anak orang kaya. Nah karena dia orangnya itu kepiawaiannya, dia berinteraksi sama orang tuanya, orang tua muridnya. Ada salah satu orang tua muridnya ini punya investment bank atau apa, pokoknya punya suatu perusahaan finance gitu loh di New York, di Amerika. Nah karena lihat gurunya ini pintar ngomong apa, akhirnya di hire. Nah makanya kenapa dia berhenti jadi guru dan masuk ke dunia banking. Dan dia selama itu di dunia banking ini berpuluh-puluh tahun, semakin sukses, semakin kaya, teman-temannya semakin top, ya kan. Bahkan di tempat sekolahnya dulu itu salah satu muridnya itu anaknya Rupert Murdoch. Jadi kalau Rupert Murdoch itu siapa? Dia itu penemunya Fox Media, atau kalian yang mungkin tahu yang 21 Century Fox. Nah itu dia penemunya. Jadi anak-anak yang sekolah di situ tuh bukan anak-anak orang sembarangan, makanya dia bisa ketemu koneksi yang luar biasa. Tapi tentu dia juga pinter gitu loh, karena dia matematika, makanya dia bisa masuk dunia banking dan investment, dan dia sukses. Akhirnya dia bertumbuh tahun 80-an, 90-an dia sukses, dia kaya, sampai dia tuh jadi teman baik yang punya Victoria's Secret juga. Akhirnya dia melejit, dan ketika dia melejit, teman-temannya dia juga semakin orang-orang yang bukan orang-orang sembarangan. Menariknya ketika dia sudah kaya guys, kan dia punya rumah banyak, punya mansion di New York, di Miami, di mana-mana. Tapi orang-orang yang pernah ke rumahnya itu tuh bilang kalau rumah-rumah dia itu selalu punya sistem CCTV yang banyak, Paul. Jadi banyak kamera di mana-mana yang terlihat maupun yang tersembunyi. Nah, jadi memang orangnya itu agak-agak gitu. Jadi ada kamera-kamera yang disembunyi-sembunyiin di mana, yang di dekatnya WC, sama kamera yang menghadap ke ranjang di setiap ruangan, itu semua ada kameranya semua. Nah, alasannya dia buat keamanan, tapi buat apa? Kamu mau keamanan lihat ranjang-ranjang, mau lihat WC-WC, kan agak nggak masuk akal gitu loh. Jadi dari situ itu kita juga sudah bisa tahu, orangnya itu memang kayak gitu. Sampai suatu saat ada seorang wanita namanya Maria Farmer, dia ini bekerja sama Jeffrey Epstein ini, pernah ditunjukin suatu ruangan tersembunyi di
di rumah New Yorknya Jeffrey Epstein ini, ruangan tersembunyi ini nggak gampang diakses, benar-benar tersembunyi lah. Nah, di dalam ruangan ini banyak layar gitu, namanya media room. Nah, layar ini yaitu buat nonton kamera-kamera tersembunyi itu, dan tidak cuma nonton tapi merekam. Jadi ternyata Jeffrey Epstein ini dari tahun 90-an itu sudah main, dia itu mau merekam orang-orang penting, teman-temannya. Dia kasih teman-teman orang-orang penting ini cewek-cewek atau prostitusi yang mungkin memang umurnya sudah legal atau yang mungkin underage, pedofil, direkam, dijadiin kaset, dan dia pakai ini buat mencekik ya, blackmail, mencekik orang-orang penting itu supaya mau berbisnis atau tetap nurut sama dia. Ngerti maksud aku? Jadi dia ini menyimpan semua rahasia kotor orang-orang penting di sekelilingnya. Dia jebak, dia rekam, dan mungkin dia kayak blackmail. Ayo, kamu mau bantu aku nggak? Kamu mau bisnis bareng aku nggak? Kalau nggak, video ini tak rilis. Kamu sama anak kecil underage di bawah 18 tahun ya toh. Kalau kamu ketahuan, hidupmu kan hancur. Sistemnya dia seperti itu. Kok bisa sampai ketahuan itu bagaimana? Nah, pada tahun 2005 itu tuh ada seorang wanita, orang Amerika, telepon ke polisi kalau anak cewek tirinya dia umur 14 tahun itu ngaku kalau dia habis dibawa ke Epstein Island ini, pulau pribadinya Epstein ini, untuk disuruh mijeti Epstein dengan telanjang, nggak pakai apa-apa, dan dibayar $300. Nah, dan ketika ngelapor ini ke polisi, FBI pun mau nggak mau harus turut ikut campur, karena kan ini prostitusi underage, pedofil. Ini bukan kasus prostitusi biasa, makanya FBI harus turut campur menginvestigasi. Nah, setelah FBI menginvestigasi, dia mendobrak rumahnya Epstein ini dan membongkar loker-lokernya, safe-nya Epstein ini, dan ditemukan ribuan foto-foto dan video-video cewek-cewek anak kecil umur 14 yang paling muda, dan kebanyakan itu 15-16 tahun. Mereka pokoknya foto-foto telanjang, foto-foto nggak karu-karuan tuh ditemukan, video-video foto-foto di lemarinya Epstein ini bersama orang-orang penting di dalamnya, dan semuanya itu ada namanya. Ini nama cewek ini dan umur segini sama orang penting ini. Nah, ditulis, dicatat di CD-nya supaya nggak ketuker-tuker. Nah, pada akhirnya yaitu tidak semuanya di rumah, ada yang di pulaunya, ada yang di rumahnya. Jadi muter-muter di sana, dan kebanyakan di pulau ya, karena pulaunya ini terkenal memang mereka melakukan pesta seks pedofil. Jadi cewek-ceweknya di bawah umur sama orang-orang penting itu. Jadi pulau itu memang ya terkutuk lah mungkin ya sekarang ya. Tapi katanya sih dijual, nggak tahu lagi. Pokoknya pulau itu dulunya isinya nggak karu-karuan. Nah, kembali lagi ke nama-nama tadi yang awal aku bilang. Ada Michael Jackson, Prince Andrew dari Inggris. Terus ada Bill Clinton sama istrinya Hillary Clinton. Terus ada David Copperfield, ada Trump, banyak lah, Michael Jackson, semuanya. Kenapa kok nama-nama itu ada di listnya Epstein? Nah, sebetulnya nama-nama ini sampai sekarang nggak ada yang bisa membuktikan kalau mereka itu ikut campur dalam perbuatan-perbuatan tidak senonoh ini, terkutuk ini di kalangannya Epstein. Tidak ada yang bisa membuktikan, dan bisa saja mereka ke sana cuma hang out, have fun tok. Pokoknya nggak ada bukti yang konkret sehingga mereka ini bisa dijebloskan penjara gitu loh. Tapi yang menarik itu Prince Andrew dari Inggris. Nah, Prince Andrew ini siapa? Prince Andrew ini adiknya King Charles yang sekarang. Jadi kalau kalian rajanya Inggris sekarang kan barusan ganti dari Ratu Elizabeth ke King Charles. Nah, adiknya King Charles itu Prince Andrew. Prince Andrew ini papanya Princess Eugene sama siapa gitu, satunya lupa. Nah, pokoknya Prince Andrew ini ketahuan pada tahun 2001 dia itu kumpul sama Epstein ini, dan katanya ada foto beredar di mana Epstein ini
foto-foto menggrouping atau memegang payudara cewek-cewek di bawah umur ini dan kena foto. Tapi sampai sekarang aku belum nemu fotonya. Tapi katanya tuduhannya begitu, dan juga tuduhan-tuduhan lain seperti kayak Prince Andrew ini pernah dipijeti sama cewek-cewek Rusia di bawah umur, pernah melakukan hubungan badan sama cewek-cewek di bawah umur di London, di pulaunya Epstein, di New York. Tapi semua itu tuduhan ya, tuduhan-tuduhan yang sampai sekarang belum dibuktikan. Nah, jadi bukan aku ngomong gini nggak ngawur juga, aku bukan menuduh karena memang sampai sekarang belum bisa dibuktikan. Tapi anehnya, meskipun tidak bisa dibuktikan, kalau kalian tahu, Prince Andrew itu jabatannya dicopot semua. Jadi sekarang Prince Andrew itu di Inggris, sepengetahuan dari hasil penelitian saya, dia itu sudah tidak memiliki jabatan sebagai royal family. Dia itu layaknya seperti orang biasa, rakyat biasa, yang kebetulan adiknya raja, gitu aja loh. Tapi segala title-nya, HRH itu apa? His Royal Highness, title-nya itu semua sudah dicabut semua, sehingga dia nggak punya title kerajaan. Aneh nggak ya? Kenapa orang yang nggak bersalah dan yang cabut itu mamanya Queen Elizabeth pada tahun 2020 atau 2021, pokoknya baru-baru inilah dicabutnya. Nah, Prince Andrew ini sampai sekarang juga ngeblunder di hal ini. Nah, itu Prince Andrew. Yang kedua, Bill Clinton, itu mantan presidennya Amerika. Nah, dia ini ketahuan karena apa? Karena dia pernah beberapa kali pinjem jet pribadinya Jeffrey Epstein ini untuk ke Afrika kemana. Tapi yang membuat dia sedikit blunder itu tuh ada salah satu saksi cewek yang dulunya itu katanya dia mengaku dia salah satu cewek yang dipakai sebagai pedofil ini di pulau-pulaunya itu. Cewek ini ngomong kalau dia pernah mendengar Jeffrey Epstein ngomong tentang Clinton gini, Clinton likes them young. Jadi kayak Presiden Clinton tuh sukanya sama yang muda-muda. Aneh kan ya? Tapi dia nggak ngomong apa yang sedang dia omongkan tuh dia nggak tahu, nggak dijelaskan secara detail. Tapi banyak yang berspekulasi kalau ya ngomongnya tentang cewek-cewek ini, karena kan kalau kalian tahu kasusnya Bill Clinton, dia kan juga selingkuh sama Monica Lewinsky kalau nggak salah, itu tahun 95 sampai 99 yang sempat viral juga di Amerika. Nah, selingkuhnya itu juga umurnya pas itu separuhnya umurnya dia, umur 20-an. Nah, itu kenapa kayak netizen ya tuh, cocologi. Oh, Bill Clinton dulu selingkuh sama Hillary Clinton, punya cewek lain lebih muda. Pasti dia juga main nih sama cewek-ceweknya Jeffrey Epstein. Nah, kayak gitu. Terus David Copperfield. Nah, David Copperfield ini pesulap yang terkenal. Ini sebenarnya nggak banyak bukti, tapi kenapa namanya keluar? Karena katanya David Copperfield ini pernah datang di salah satu rumahnya Epstein dan dia tanya sama salah satu ceweknya. Dia tanya gini, kamu tahu nggak sih? Dia itu tanya, apakah Jeffrey Epstein ini tahu kalau cewek-cewek ini itu tuh dibayar untuk ngajak teman-temannya mereka. Nah, jadi sistemnya itu kalau kalian sudah diajak ikut ke party-party gitu, cewek-cewek itu dibayar kan, duitnya juga lumayan ya lah, mereka circle-nya orang-orang kaya, dan mereka kalau ngajak orang lagi, teman ceweknya yang masih muda-muda juga dibayar juga. Jadi sistemnya kayak piramida gitu ya, kayak MLM. Kamu ngajak temanmu, kamu dibayar gitu. Jadi kayak gitu sistemnya. David Copperfield ya itu cuman diketahui kayak gitu, tapi nggak ada bukti kalau dia melakukan hal yang aneh-aneh. Mungkin cerita-cerita yang nama-nama terkenal mungkin hanya sampai situ juga. Banyak juga seperti Michael Jackson. Kenapa Michael Jackson orang-orang juga memikirkan? Karena kalau kalian tahu kasusnya Michael Jackson kan sampai dia meninggal pun kan blundernya juga Michael Jackson itu punya hubungan tidak senonoh sama anak-anak kecil ya kan. Itu mungkin nanti suatu hari kita buat video terpisah lah tentang Michael Jackson, sisi gelap Michael Jackson, mana tuduhan-tuduhannya dia sebagai pedofil dan lain-lain. Nah, makanya sekali lagi netizen cocok logi Michael Jackson disebutkan, nah pasti nih ada main sama Jeffrey Epstein, kan sama-sama pedofil lah. Tuh kan katanya kan kayak gitu, katanya pedofil Michael Jackson kan, sampai sekarang juga ya blunder lah. Aku juga nggak seberapa ngikutin kasusnya. Nah,
Sampai situ saja guys. Nama-namanya itu yang disebutkan, dan mungkin kalian komen juga, menurut kalian apakah nama-nama yang disebutkan tadi mereka benar-benar melakukan atau enggak? Apalagi Stephen Hawking yang astrofisikis yang naik kereta gini, kan ya aneh juga gitu loh kalau dia datang terus buat melakukan hal aneh-aneh, kan menurutku juga ya, bahkan meme-nya pun keluar. Nah ini meme-nya. Sampai sini saja cerita tentang Jeffrey Epstein, dan ini kasus ini tetap bergulir, tetap diselidiki ke depannya bagaimana. Kalau kalian baca beritanya atau ada info-info baru, kalian bisa komen ya, dan kalian bisa komen juga menurut kalian tadi apakah mereka ini benar melakukan nggak, atau cuman ya relasi-relasi doang, cuman have fun doang, cuman mungkin makan minum doang, dijamu di pulaunya, nggak aneh-aneh gitu. Jadi kalian bisa komen menurut kalian gimana, dan kalian kalau suka sama seri-seri seperti ini kalian bisa like, comment, share, dan subscribe di Stripes After Dark. Oke? Begitu saja episode hari ini tentang Epstein Island. Nantikan episode-episode After Dark berikutnya, dan jangan lupa subscribe ya. Oke? And it's a wrap. Bye-bye.